Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di rumah? Mudah-mudahan hari ini kalian semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran Hadis pada pertemuan awal ya. Namun sebelumnya, seperti biasanya, yaitu sebelum pelajaran dimulai, kita siapkan dulu ya, alat-alat pembelajaran, pulpen ya, kemudian buku, dan alat-alat yang diperlukan untuk pembelajaran, supaya kalian siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya. Kemudian, jangan lupa kalian absen ya, absen untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Biar nanti ada catatan absennya dalam catatan ibu. Ya. Kemudian, ibu pada hari ini akan mempelajari masalah tajwid. Namun sebelumnya, seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu dengan baca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, kita pembelajaran pada hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, kita mulai ya. Kita mulai. Ya. Bab 1 yaitu kubaca Al-Quran dengan tepat. Maksudnya tepat, yaitu agar kita nanti bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah atau hukum tajwid yang ada, sehingga bacaannya tepat dan sesuai dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada pertemuan sebelumnya di kelas 1 dulu itu ya, itu sudah dipelajari tentang masalah mad juga, yaitu mad tabi'i ya, mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa? Masih ada yang ingat apa itu mad tabi'i? Ya, mad tabi'i itu adalah mad asli ya. Mad asli di mana huruf mad itu ada tiga. Itu apa saja? Alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya. Alif apabila didahului oleh fathah, ya apabila didahului oleh kasroh, wawu apabila didahului oleh dhammah. Dhammahnya. Itu adalah mad asli. Kalian udah paham ya? Iya. Jadi, mad asli itu adalah 3 huruf. Saya lanjutkan ya. Kelanjutannya, mad far'i, ada mad tabi'i, ada mad far'i. Mad far'i ini dibagi macam-macam. Nah, yang akan dipelajari pada kali ini yaitu tentang hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid sukun. Mad arid, dan mad sukunnya. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran tentang mad ini, kita ketahui dulu yaitu tentang kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang ada. Ya. Kompetensi dasarnya yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Sedangkan indikator pembelajarannya adalah tentang pengertian mad iwad, mad layin, dan mad arid sukun. Kemudian ciri-ciri hukum bacaannya, mendeskripsikan cara membacanya, dan menyimpulkan cara membaca mad iwad, mad layin, dan mad arid sukun. Ya.
tentang tujuan pembelajarannya. Ya. Ini dapat kalian baca ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian dapat 1. Bisa menjelaskan pengertian mad iwad, mad lain, dan mad arid disukun. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan ciri-ciri hukum bacaannya. Kemudian mendeskripsikan cara membacanya, bagaimana membacanya, ya. Kemudian menyimpulkan cara membaca mad iwad dalam prakteknya itu bagaimana, ya, disimpulkan, ya. Ini tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah kalian mengikuti pembelajaran pada kali ini, ya. Pada kali ini, lanjut ya. Sekarang tentang yang pertama yaitu kita bahas mad iwad, ya. Mad iwad. Kita kenali dulu apa itu mad iwad, ya. Mad iwad itu apa sih? Ya. Nih, kalian bisa lihat di layar, ya. Kalau di HP kalian, iwad menurut bahasa itu artinya panjang, mad panjang. Kemudian iwad pengganti, jadi mad artinya panjang, iwad artinya pengganti. Nah, di sini menggantikan apa? Yang namanya iwad itu yaitu menggantikan huruf yang berbaris fathah tanwin menjadi mad. Bacanya menjadi fathah biasa, jadi panjang, ya. Jadi tanwinnya dibaca fathah biasa, kemudian panjang 2 harokat, namanya pengganti, yang menggantikan tanwin. Fathah tanwin menjadi fathah biasa, jadi bacaan mad, ya. Kemudian menurut istilah bacaan panjang ketika ada fathah lain pada akhir kalimat, baik berhenti karena adanya tanda waqaf ataupun karena terpaksa, yaitu karena kehabisan nafas dalam membacanya. Ya. Itu menurut istilah. Jadi bacaan panjang ketika ada fathah tain atau fathah tanwin pada akhir ayat atau akhir kalimat, baik berhentinya atau wakofnya itu karena ada tandanya wakof atau karena keterpaksaan, yaitu kalian membaca tapi kehabisan nafas, jadi terpaksa harus berhenti. Itu bisa dibaca mad iwad. Ya. Tuh. Sekarang. Dengan demikian, proses terjadinya mad iwad itu adalah apabila ada fathah tain, ya. Ini jadi huruf berbaris fathah tain. Kemudian bertemu dengan huruf yang diwakofkan, ya. Fathah tain bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Tuh, ya. Itu proses terjadinya, ya. Jadi ciri-cirinya mad iwad itu berarti ini adanya fathah tain ketemu dengan huruf yang diwakofkan, yang semula hurufnya berbaris hidup, karena berhenti maka harus disukunkan, ya. Jadi bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Itu ya proses terjadinya. Paham ya? Paham. Lanjut ya. Sekarang cara membaca mad iwad. Bagaimana caranya? Jadi caranya 1,
kalian menggantikan fathah tanwin ini ya, tanwin menjadi fathah biasa yang pertama ya. Jadi cara bacanya, fathah tanwin ini itu digantikan dulu dengan fathah biasa karena adanya waqaf atau berhenti. Yang kedua, setelah mengganti dengan fathah biasa, kemudian kalian itu memanjangkan bacaannya. Jadi, memanjangkan bacaannya menjadi 1 alif atau 2 harokat. Seperti panjangnya mad tabi'i ya. Yang sudah kalian ketahui sebelumnya, yaitu 2 harokat. Nggak boleh lebih ya dari 2. Jadi tidak boleh lebih dari 2 harokat. Itu ya. Ya. Tuh, pahami ya cara bacanya. Menggantikan fathah tanwin menjadi fathah biasa yang pertama kali. Kemudian setelah diganti dengan fathah biasa, dibaca dengan panjang 2 harokat atau 1 alif. Ya. Jadi syaratnya mad iwad itu kalau dibaca waqaf atau berhenti. Ya. Kemudian lanjut ke contoh bacaan mad iwad. Contohnya apa sih ya bacaan mad iwad? Nih, contoh bacaan mad iwad. Perhatikan ya, perhatikan ini. Ada kata dobhan, ya. Kalau kata ini dilanjut, ada sambungan kalimatnya, maka ini dibaca tanwin biasa. Jadi tidak panjang, namun dibaca pendek dan tetap pada bacaan fathah tain. Dobhan, apa ya begitu ya? Kalau dibaca lanjut. Namun jika waqaf itu dobhan ini menjadi tanwinnya ini menjadi fathah. Nah, berbaris satu ya, nggak double ini ya. Kemudian setelahnya dipanjangkan karena ada alifnya ya, dipanjangkan. Panjangkan 2 harokat ya. Dobha gitu ya. Jadi kalau lanjut dobhan, kalau berhenti dobha. Yang kedua, yusron ini ya. Kalau lanjut ini dibaca tetap ron. Tapi kalau karena waqaf di akhir ayat ya, maka menjadi yusro ya. Ya. Kemudian contoh lain. Jadi ini tanwinnya ini menjadi fathah biasa, setelahnya dipanjangkan 2 harokat karena ada alif. Menjadi mad. Tanwinnya menjadi mad. Ya. Kemudian wahudan. Kalau lanjut itu dan, ini ada tanda seperti ya, ini adalah pengganti alif ya. Ini. Jadi wahudan ini menjadi wahuda. Nah, menjadi wahuda. Harokat ya. Wahuda. Nih. Harokat ya. Ini fathah tanwinnya menjadi fathah biasa, kemudian bacaan tanwinnya ini diganti menjadi bacaan mad alif. Itu 2 harokat. Gitu ya, paham ya? Kemudian contoh lain, ini yang lain ini ya.
minas samai ma'an. Ini ada hamzah tanwin. Hamzah tanwin. Hamzah tanwin ini itu sebenarnya itu karena alifnya tidak muncul ya. Kalau kita wakofkan itu tanwinnya ini menjadi a ya. A. Minas samai ma'a ya. Ma'a ya. Dua ketuk atau dua harokat ya. Itu ya. Paham ya contohnya? Nah, mad iwad ini adalah berlaku untuk seluruh huruf hijaiyah yang berbaris fathah tanwin. Jadi seluruh huruf hijaiyah bila fathah tanwin di akhir ayat maka bacanya menjadi fathah biasa dan dipanjangkan dua harokat. Pengecualian, jadi semuanya tapi pengecualian satu ya. Yaitu apabila pada huruf ta marbutoh ya, yaitu huruf ta yang seperti angka 5 Arab ada titik duanya di atasnya. Jadi seperti h yang bulat ya, ada titik 2 di atasnya, itu namanya ta marbutoh ya. Ta marbutoh. Ta marbutoh ini apabila berharokat fathah tain ini ya, jika berada di tengah kalimat atau dibaca wasol terus ya, dibaca terus, maka tetap dibaca seperti biasa. Jadi fathahnya tetap dibaca, fathah tainnya tan ya. Tapi jika berada di akhir ayat, ini di akhir ayat ya, maka ta marbutoh ini menjadi huruf H sukun. Jadi huruf H sukun ya. Sukun. Ini pengecualian ya, pengecualian hanya satu huruf saja, yaitu pada ta marbutoh. Selainnya itu apabila di akhir ayat tanwin berubah menjadi fathah biasa dan dipanjangkan. Jadi pengecualian hanya satu saja pada huruf ta marbutoh ya. Ingat-ingat ya. Ingat dan difahami. Contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nih. Suhufam mutahharatan. Kalau dibaca lanjutnya. Mutahharatan. Karena berhenti di akhir ayat, maka menjadi suhufam mutahharah. Nah, mutahharah menjadi ha sukun. Ini jika di akhir ya. Sekarang jika di tengah kalimat atau dibaca wasol, wasol itu sambung. Jadi bersambung dengan huruf berikutnya ini ya. Maka bacanya adalah wa naj'aluhum. Bacanya adalah wa naj'alahum a'immatan. Ya, a'immatan. Karena ini berlanjut dengan huruf adanya huruf wawu menjadi idgham bihunah ya. A'immatan wa naj'alahumul warisin. Ya. Ada a'immatan tetap. Ya. Jadi nanti tergantung kelanjutannya itu huruf apa ya. Kalau ini kelanjutannya karena wawu maka huruf idgham bihunah, jadi dimasukkan a'immatau ya. A'immatan. Jadi tetap ya, tidak berubah menjadi hasukun tapi tetap tan gitu ya. Kalau di akhir berubah hasukun, kalau di tengah tetap menjadi fathah tanwin. Ini pengecualian pada ta marbutoh ya. Paham ya? Jadi seluruh huruf hijaiyah kecuali ta marbutoh. Lanjut ya. Nah, supaya kalian kok lebih paham lagi, coba kita baca surat Quraisy ya. Surat Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa asarna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Ini ya. Jadi di ujung-ujungnya ha, kemudian dob ha, qad ha, subha, naqma, jam'a. Ini ya. Ini adalah huruf mad iwad digantikan dengan fathah biasa, dipanjangkan, yaitu menjadi huruf mad ya. Dipanjangkan 2 harokat, nggak boleh lebih ya. Bacanya nggak boleh lebih, ingat, bacanya nggak boleh lebih dari 2 harokat atau kurang dari 2 harokat, jadi harus 2. Kemudian bacanya jangan dihentakan seperti ada hamzahnya ya. Seperti subha. Nah, seakan-akan kayak ada hamzahnya. Subha. Dobha, nggak boleh ya, jadi panjang. Subha, dobha, begitu. Jadi nggak boleh lebih dan nggak boleh dihentakan bacanya seakan-akan ada hamzahnya. Paham ya? Lanjut. Itu mad iwad. Sekarang yang kedua mad lain. Mad lain ya. Mad lain atau terkenal juga mad lain. Mad lain. Jadi bisa mad lain, bisa mad lain, sama ya, sama. Kita kenali dulu yang disebut mad lain. Mad lain itu menurut bahasa mad panjang, lain lunak atau lembut. Bacanya lembut, lunak. Kemudian menurut istilah adalah mad yang terjadi karena adanya wawu sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Dan setelahnya ada huruf hidup yang dibaca waqaf. Ya. Waqaf. Jadi di sini itu adalah huruf mad karena adanya wawu sukun atau ya sukun didahului huruf berharokat fathah. Yang aneh ya, biasanya wawu oleh domah, ya oleh kasroh, ini oleh fathah. Ya. Dan setelahnya ada huruf hidup yang dibaca berhenti atau waqaf. Ya. Dengan demikian, kaidah lain yang disebut huruf lain adalah apabila ada wawu sukun atau ya sukun didahului oleh fathah. Jadi huruf yang berbaris fathah di atas ya, fathah. Au. Gitu ya. Ai ya. Ini yang namanya kaidah mad lain. Jadi huruf lain inilah yang disebut huruf lain, bacaan lain. Nah, bagaimana terjadinya mad lain dari lain menjadi mad lain menjadi panjang ya? Itu apabila kedua huruf ini wawu dan ya yang didahului fathah ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf ya. Jadi kedua huruf ini, huruf lain ini ketemu dengan huruf yang disukunkan. Jadi harus di akhir ayat atau di tanda waqaf. Atau karena kehabisan nafas. Terpaksa ya. Paksa boleh. Itu mad. Jadi harus di tanda berhenti ya, ayatnya. Kemudian cara membaca mad lain atau mad lain. Yang pertama, bacaan itu adalah harus dilunakkan atau dilembutkan. Bacaannya harus lembut. Karena lain kan artinya lembut, lunak. Yang kedua, boleh dipanjangkan 1 alif, boleh 2 alif, atau boleh 3 alif. 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Kalau 2 alif sama dengan 4 harokat. Kalau 3 alif sama dengan 6 harokat ya. Jadi panjangnya milih, boleh 2, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, tergantung bacanya pelan, sedang atau lambat ya. Cara bacanya. Nah, kita langsung ke contoh biar paham. Contoh bacaan mad lain atau mad lin ya. Contohnya
Contohnya ya, itu pada kata haufun. Ya, haufun. Haufun ini kalau lanjut si fa ini, fa huruf fa itu funnya dibaca fun. Kalau lanjut bersambung. Namun kalau berhenti ya. Jadi itu adalah fa-nya menjadi sukun. Bacaannya panjangnya 2, boleh 4, boleh 6. Hauf 2, 4. Hauf 4, 6. Hauf 6 ya. Jadi boleh 2, 4 atau 6 ya. Jadi ini kalau dilanjut ini hanya bahasanya lunak. Haufun. Jadi ini dibaca lain, tapi tidak boleh mad. Tidak boleh mad lain, tapi hanya lain, lembut. Ya. Tapi kalau ini berhenti, maka harus di samping dilembutkan juga dipanjangkan. Panjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Ya. Paham ya? Yang kedua. Yaumun. Yaumun. Kalau lanjut, ini hanya dibaca lain saja, lembut. Yaumun. Kalau berhenti karena wakof, maka dibaca yaum. 2, 4 atau 6. Kemudian contoh lain, baitin. Baiti. Hadal bait. Kalau berhenti menjadi 2, 4 atau 6. Dilunakkan bait. Kemudian dipanjangkan. Bait. Bait. Nah, kalau 6, bait. Nah, itu ya. Jadi dilunakkan dulu, baru dipanjangkan 6 atau 4 atau 2 harokat. Itu yang namanya mad lain. Nah, lebih jelasnya kita ke bacaan langsung ya. Bacaan dalam surat dan ayat. Kita baca, simak ya. Simak di layar kalian, sambil kalian juga ikut membacanya, biar paham dan bisa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wasyif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi yang diwarnai merah inilah yang disebut mad lain ya. Quraisy karena ada ya sukun didahului oleh fathah, kemudian bertemu dengan huruf yang diwakofkan atau disukunkan karena berhenti ya. Nah, ada di akhir ayat. Quraisy wasyif hadal bait min khauf. Inilah yang disebut mad lain ya. Kemudian ada catatannya ya. Pada mad lain. Nih, coba kalian perhatikan. Nah, ini ya. Catatannya, bila huruf lain atau lain, yaitu ya atau sukun yang didahului fathah itu berada di tengah kalimat dan tidak dibaca wakof atau berhenti, maka hanya dibaca lin atau lain atau lunak saja. Tidak boleh dibaca panjang. Jadi tidak boleh kita bacanya dipanjangkan menjadi mad lain.
karena di tengah, ya. Tengah hanya kita lunak, tapi tidak boleh dipanjangkan. Ini namanya huruf lain. Coba kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini ya. Ilal khairi. Khairi. Jadi hanya dibaca khairi wa ya, nggak boleh khairi wa ya, boleh ya. Jadi hanya dibaca lunak, nggak boleh panjang ya. Kemudian lanjut ke huruf berikutnya. Ini kalau di tengah ya, dibaca lunak, tapi nggak boleh dipanjangkan. Wayan hauna, nggak boleh. Wayan hauna anil, ya. Jadi hanya dibaca lainnya saja, lunaknya saja, tapi tidak boleh dipanjangkan kalau di tengah kalimat atau di tengah ayat tidak wakaf. Namun kalau kamu pembacanya kok terpaksa karena kehabisan nafas ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Karena kehabisan nafas boleh berhenti ya. Boleh berhenti, dipanjangkan ya. Karena sudah megap-megap, udah nggak kuat kalau lanjut. Namun kalau di tengah ayat kau mau lanjut lagi, baca depannya lagi ya. Ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi gitu ya. Jadi kalau mau melanjutkan depannya dibaca dulu ya. Jadi lanjutannya sebelumnya dibaca dulu. Tidak khairi wa ya'muruna. Ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhaun. Kalau kehabisan lagi ya. Bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi boleh berhenti di tengah kalau kehabisan nafas, namun itu kalau mau melanjut lagi, baca depannya lagi ya. Jangan hanya melanjut saja, nggak boleh. Ini baca depannya lagi begitu ya. Itu yang disebut mat lain ya. Paham? Paham ya? Paham. Jangan lupa dicatat supaya kalian tahu, nanti dicatat ya. Catat. Kalau baca saja, melihat saja nanti ya. Kalau nggak dicatat maka akan lupa. Dan kalau udah bisa dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu mad arid disukun. Mad arid disukun kita kenali dulu. Mad itu apa? Arid itu apa? Sukun apa? Ya. Mad itu panjang seperti biasa ya. Arid artinya tiba-tiba atau baru. Sukun artinya mati. Ya. Jadi tiba-tiba ini muncul tiba-tiba karena dimatikan atau diwakafkan. Menurut istilah, mad arid disukun adalah bacaan panjang atau mad yang terjadi apabila ada huruf mad tabi'i, alif, wawu, dan ya bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakaf atau berhenti. Tadi karena di akhir ayat atau di tengah ayat. Ayat ditanda wakaf. Ya. Ini. Jadi mad arid sukun ini juga mad tabi'i, alif, wawu, dan ya. Tentu saja syaratnya ya. Alif bila didahului oleh fathah, wawu bila didahului dhammah, ya bila didahului kasroh. Nah, ini proses terjadinya. Ya. Kapan mad arid sukun terjadi atau dibaca mad arid itu manakala ada mad tabi'i, yaitu tadi 3 huruf ya, mad tabi'i, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan. Disukunkan karena apa? Karena di akhir kalimat bisa, karena di tengah ayat ada tanda wakafnya bisa, atau karena kehabisan nafas juga bisa ya. Jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan
karena di akhir ayat atau di tanda waqaf. Itu ya, itu terjadinya. Jadi ciri-cirinya harus ada mad tabi'inya, kemudian harus ketemu dengan huruf yang dibaca waqaf. Itu mad arid sukun. Sekarang cara bacanya. Cara baca mad arid sukun adalah seperti mad lain ya, bisa 2 harokat atau qasar istilahnya, bisa 4 harokat atau istilahnya tawasud, bisa 6 harokat atau tul ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Sama persis dengan mad lain ya. Sekarang contohnya, contoh bacaan mad arid sukun. Nah ya. Kitabun. Ini bacaannya kan kitabun. Karena mad arid di akhir ayat maksudnya kitab. Dipanjangkan, kemudian disukunkan. Kitab kalau 6. Kitab. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kemudian yang kedua, mu'minun. Jadi nunnya harus dimatikan, ini disukunkan karena di akhir ayat. Kalau mu'minuna nggak boleh ya. Mu'minun. Qadir. Nah, kalau lanjut qadiron hanya mad tabi'i saja 2 harokat. Kalau lanjut ya. Kalau itu bisa 4, bisa 6, bisa 2 ya. Itu ya. Itu contoh bacaannya. Nah, kita langsung lihat ke ayat ya, biar lebih paham lagi. Lihat ke ayat. Ya. Pada bacaan mad arid sukun, kita langsung baca ke surat Al-Ma'un ya. Coba kamu lihat, ini surat Al-Ma'un. Baca bareng-bareng ya di rumah, ikut baca ya. Ya perhatikan, ini yang garis merah-merah inilah, yang berwarna merah inilah yang disebut mad arid sukun ya. Jadi pada tanda merah ini yang disebut mad arid ya. Kalau depannya bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil mushallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un ya. Nih, di ujung-ujung ayat ini adalah yang disebut mad arid sukun. Jadi ada ya mati sebelumnya kasroh dan bertemu dengan huruf yang diwakofkan, disukunkan karena di akhir ayat diwakofkan atau berhenti ya. Jadi ya mati ketemu didahului oleh kasroh, bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof atau karena berhenti. Biddin, yatim, miskin, sholin, sahun, yura'un, ma'un ya. Inilah yang disebut mad arid sukun ya. Ada catatannya juga ya. Mad arid sukun ada catatannya. Yang perlu kalian ketahui ya. Ini. Bila huruf mad arid sukun berada di tengah
kalimat atau dibaca wasol lanjut, maka bacaan itu hanya dibaca seperti mad tobi'i, yaitu panjang 2 harokat saja, nggak boleh lebih. Kalau mad gharid kan boleh 4, boleh 6. Kalau di tengah ini adalah hanya 2 harokat. Ya. Ini lihat foto saya ya, gambar saya. Ini adalah Quran surat Al-Baqarah ya, sudah kalian paham, mungkin sudah hafal. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ya ayyuhalladzina, ini ladina ya. Ada ya mati, sebelumnya ada dal berbaris kasroh ya. Ladina ketemu dengan nun. Namun karena di tengah ayat, di tengah kalimat tidak berhenti, maka bacanya hanya mad tobi'i sepanjang 2 harokat. Ini ya. Amanu hanya 2 harokat. Ya. Kecuali ladin, kok kehabisan nafas ya. Tapi jarang ya baru baca kehabisan nafas. Ya ayyuhalladin. Nah, kalau berhenti boleh. Karena kehabisan nafas, walaupun tidak ada tanda wakof, boleh dibaca 6 harokat atau 4. Namun yaitu tadi, harus diulangi dari awal. Ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ya. Itu yang disebut mad gharid disukun. Mad gharid disukun ya. Jadi panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Paham anak-anak? Paham ya? Iya, paham. Insya Allah sudah paham. Ya, nanti kalau kalian sudah tahu, dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Ya. Supaya kalian tidak lupa dan benar bacaannya, tidak asal baca. Kayak baca koran. Kalau baca koran itu asalan, tapi kalau baca Quran ada kaidahnya, ada tajwidnya yang harus kalian perhatikan. Karena kalau salah baca, maka tidak dapat pahala, tapi dapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya kita bagus bacaannya dan benar, perhatikan kaidah-kaidah tajwidnya. Ya. Nah ini ya. Nanti untuk mengetahui pemahaman kalian, nanti ada evaluasi yang harus kalian kerjakan, ya kalian kerjakan. Jadi sebelumnya akan saya simpulkan dulu tentang mad iwad, mad layin, dan mad gharid. Ya. Kalau mad iwad itu kesimpulannya, mad iwad itu apabila ada fathah tanwin berada di akhir kalimat atau di tanda wakof. Cara bacanya, fathah tanwin itu harus diganti fathah biasa dan dipanjangkan 2 harokat. Ya. Nah, kalau mad layin itu adalah apabila ada huruf lain, yaitu ya mati atau waw mati, sebelumnya itu adalah didahului oleh fathah. Ya mati atau waw mati didahului fathah. Dan setelahnya ada huruf yang diwakofkan, jadi harus berhenti. Itu namanya mad layin. Kalau di tengah ayat itu bukan mad layin, tapi hanya layin saja, dibaca lembut, gitu ya. Panjangnya berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, gitu ya. Kemudian mad gharid disukun. Mad gharid disukun itu adalah huruf mad, bila ada huruf mad berada di akhir ayat, kemudian ketemu dengan huruf yang dibaca sukun karena wakof atau berhenti ya. Itu namanya mad gharid. Kalau di tengah dibaca hanya mad tobi'i saja 2 harokat, kalau di akhir menjadi bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat gitu ya. Namanya mad gharid disukun ya. Itulah pembelajaran pada kali ini ya.
Mudah-mudahan kalian paham dan bisa praktekkan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan untuk pertemuan yang akan datang, itu adalah mengenai praktek membaca Al-Quran dengan memperhatikan hukum bacaan mad tersebut. Ya. Nah, ini ada evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai keterangan dari Ibu tadi. Kalian kerjakan, kemudian minggu depan kalian harus sudah mengerjakan. Ya. Boleh kalian kerjakan, kemudian dikirim lewat WA atau email atau Google boleh ya. Google Form boleh ya. Jadi kalian boleh mengerjakannya dan dikirim lewat WA ke ibu atau lewat yang lainnya. Boleh langsung, boleh. Langsung boleh, kemudian dikirim ke sekolahan perwakilan. Boleh ya. Namun perhatikan protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Jaga terus kesehatan kalian. Dan perhatikan ibadah kalian, jangan lupa ya. Jangan lupa ibadahnya. Setiap saat harus sholat dan lain sebagainya ya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.